Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioren Alfa Gegera dengan NIM 2510-21249 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dengan dosen pembimbing Ibu Eliza Puji Rahmi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat baru, yaitu proses bagaimana suatu obat dibuat hingga akhirnya dapat digunakan oleh masyarakat. Pengembangan obat baru sangat penting karena adanya penyakit baru seperti COVID-19 contohnya, dan juga meningkatnya resistensi terhadap obat serta masih banyak penyakit yang belum memiliki pengobatan yang efektif. Selain itu, obat yang sudah ada juga dapat dikembangkan kembali untuk indikasi baru agar lebih bermanfaat bagi pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan dalam pengembangan obat baru. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yang panjang dan kompleks, dan setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas obat. Tahap pertama adalah discovery atau penemuan. Pada tahap ini, peneliti mencari target penyakit seperti protein atau gen yang berperan dalam suatu penyakit. Setelah target ditemukan, dilakukan pencarian senyawa yang dapat berinteraksi dengan target tersebut. Biasanya, peneliti menguji ribuan senyawa, namun hanya sebagian kecil yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat. Proses ini dapat dilakukan menggunakan teknologi modern, baik secara komputasi ataupun melalui uji di laboratorium. Tahap ini sangat penting karena menentukan arah pengembangan obat selanjutnya. Tahap berikutnya adalah preklinik. Pada tahap ini, obat diuji di laboratorium dan pada hewan percobaan untuk mengetahui keamanan efek samping serta bagaimana obat bekerja di dalam tubuh. Selain itu, dipelajari juga bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan dikeluarkan dari tubuh. Hasil dari tahap ini akan menentukan apakah obat tersebut layak untuk diuji pada manusia atau tidak. Setelah itu, masuk ke tahap uji klinik, yaitu pengujian pada manusia yang dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama dilakukan pada sejumlah kecil orang untuk melihat keamanan dan menentukan dosis yang aman. Fase kedua dilakukan pada lebih banyak orang untuk melihat efektivitas obat dalam mengobati penyakit. Fase ketiga dilakukan pada jumlah pasien yang lebih besar untuk memastikan efektivitas serta membandingkannya dengan terapi yang sudah ada. Sedangkan fase keempat yang terakhir dilakukan setelah obat dipasarkan untuk memantau efek samping dalam jangka panjang. Pada tahap ini, penelitian dilakukan secara ketat dengan mengikuti protokol agar hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Jika hasil uji klinik menunjukkan bahwa obat aman dan efektif, maka obat akan diajukan ke badan regulasi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasanya itu disebut BPOM untuk mendapatkan izin edar. Badan ini akan mengevaluasi seluruh data yang telah dikumpulkan sebelum memberikan persetujuan. Jika data belum memenuhi syarat, maka obat tidak akan disetujui untuk dipasarkan. Setelah disetujui dan digunakan oleh masyarakat, obat tetap dipantau keamanannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada efek samping yang berbahaya. Jika ditemukan risiko yang serius, obat dapat ditarik dari peredaran. Pemantauan ini penting karena efek samping tertentu mungkin baru muncul setelah penggunaan dalam jangka waktu yang lama atau pada jumlah pasien yang lebih besar. Namun, dalam proses pengembangan obat baru, terdapat berbagai tantangan, seperti waktu pengembangan yang lama, serta biaya yang besar. Selain itu, obat yang terlihat berhasil pada tahap laboratorium atau hewan belum tentu memberikan hasil yang sama pada manusia, sehingga diperlukan penelitian yang teliti dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya adalah pengembangan obat baru merupakan proses yang panjang dan kompleks, yang dimulai dari tahap penemuan pengujian preklinik, uji klinik, hingga persetujuan dan pemantauan setelah obat dipasarkan. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa obat yang dihasilkan aman, efektif, dan berkualitas sebelum digunakan oleh masyarakat. Demikian penjelasan mengenai pengembangan obat baru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.